Wakil Bupati Haji A.M. Safi'i buka sosialisasi posyandu remaja di Gedung Serbaguna Gisting atau GSG 27 Agustus 2020. Hadir Wakil Bupati Tanggamus, beberapa kepala OPD Kesehatan, Pendidikan, PPKB, PMD Pengurus, Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Ketua TP PKK Kecamatan Sekabupaten Tanggamus, Kepala UPT Kesehatan Sekabupaten Tanggamus. Ketua PKK Sri Nilawati dalam sambutannya menyampaikan, remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa di mana remaja berusaha mencari jati dirinya. Dalam fase ini, mereka akan melakukan penyesuaian dengan lawan jenis, perubahan pola perilaku, dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Saat memasuki masa remaja, seseorang akan cenderung memisahkan diri dari keluarga. Maka tidak salah dikatakan bahwa masa remaja adalah masa rentan dengan berbagai permasalahan. Mulai dari permasalahan dengan diri sendiri, keluarga, hingga permasalahan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu ada pendampingan dan pembinaan agar remaja tidak terjerumus pada hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi remaja, TPPKK Kabupaten Tanggamus akan menghadirkan posyandu remaja untuk mendampingi para remaja menghadiri fase-fase krusial dalam hidupnya. Posyandu remaja memiliki tujuan, yaitu meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi posyandu remaja, meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan nafsa, mempercepat upaya perbaikan gizi remaja, mendorong remaja untuk melakukan aktivitas fisik, melakukan deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular atau PTM, dan meningkatkan kesadaran remaja dalam pencegahan kekerasan. Terang Sri Nilawati. Sasaran kegiatan posyandu remaja adalah remaja usia 10 hingga 18 tahun. Laki-laki dan perempuan dengan tidak memandang status, pendidikan dan perkawinan termasuk remaja dengan disabilitas. Sedangkan untuk sarana pertunjukan pelaksanaan terdiri dari petugas kesehatan, pemerintah pekon atau kelurahan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, pengelola program remaja, keluarga dan masyarakat, serta kader kesehatan remaja. Adapun kriteria kader posyandu remaja, yaitu berusia antara 10 hingga 18 tahun, mau secara sukarela menjadi kader dan berdomisili di wilayah posyandu remaja tersebut berada. Sedangkan manfaat kegiatan posyandu remaja bagi remaja itu sendiri, pertama, remaja akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meliputi beberapa hal, seperti kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan jiwa, pencegahan penyalahgunaan nafsa, gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menular atau PTM, pencegahan kekerasan pada remaja. Kedua, mempersiapkan remaja untuk memiliki keterampilan hidup sehat melalui PKHS. Ketiga, sebagai aktualisasi diri dalam kegiatan peningkatan derajat kesehatan remaja, harap Sri Nilawati. Sementara, Wakil Bupati A.M. Safi'i menyampaikan, saya menyambut baik diselenggarakannya sosialisasi posyandu remaja. Ini merupakan inovasi baru kita dalam memperluas fungsi posyandu setelah adanya posyandu balita. Posyandu lansia sampai dengan posyandu ternak pun kita ada. Program posyandu remaja ini merupakan program yang sangat bermanfaat.
memberi wadah pada remaja dalam mengekspresikan diri pada hal positif, yaitu berperan serta dalam bidang kesehatan dan keterampilan, serta untuk menghindari perkembangan pergaulan remaja yang makin hari dianggap semakin rawan dan mencegah timbulnya hal-hal yang negatif. Sekarang ini terdapat berbagai dampak pada masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif globalisasi adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mempermudah seseorang untuk memperoleh berbagai informasi yang tidak terbatas. Informasi dapat berupa hiburan, pengetahuan, dan teknologi yang diperoleh dengan cara seperti TV, video, film-film, internet, dan sebagainya. Kemudian informasi memang memuaskan rasa ingin tahu kita, serta dapat mengubah nilai dan pola hidup seseorang, termasuk anak-anak remaja yang akan menginjak dewasa. Terang wabub. Sedangkan dampak negatif yang ditakuti adalah gaya hidup yang sangat menonjolkan sifat individualistik, apatis, dan bebas. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya timbul masalah psikososial pada remaja seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas yang menyimpang, serta kriminalitas anak, sehingga banyak mengakibatkan kegagalan pendidikan atau kegagalan di bidang lain. Tutup wabub. Dan hari ini memang sengaja dikumpulkan ketua kecamatan, kemudian kepala puskes ya, untuk setelah kegiatan ini membentuk posyandu remaja. Ini betul disampaikan dari Kementerian Kesehatan maupun pemerintah. Tujuannya tentu karena fase remaja ini kan fase riskan ya, dengan posyandu ini diharapkan nanti sesama remaja bisa saling mengingatkan, saling bersosialisasi tentang hal-hal baik. Kemudian apalagi hari ini kita bicara COVID, kita juga ingin dengan posyandu remaja ini remaja juga bisa menjadi bagian yang mensukseskan tegaknya disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk awal kami dari Sentra PKK Kabupaten Tanggamus nantinya akan membentuk posyandu remaja ini di satu kecamatan, mungkin satu dulu untuk percontohan. Mudah-mudahan nanti butuh dukungan dari pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait agar nantinya posyandu remaja ini bisa sampai ke tingkat. Artinya di dalam sosialisasi posyandu remaja ini di dalam masa pandemi COVID sendiri, tim PKK akan itu mensosialkan COVID itu, Mbak? Tentunya kita mengadakan kegiatan posyandu remaja ini nantinya memang sesuai, di samping membentuk posyandu remaja ini nanti kita sekaligus sosialisasi tentang protokol kesehatan. Oke. dari Tanggamus, reporter Duta News TV, Saparudin melaporkan.